Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aini Nurhidayati, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unplugged coding mengenai materi pada teks pidato. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa unplugged coding merupakan sebuah konsep untuk belajar mengkomputasi tanpa menggunakan komputer. Dan dalam hal mempelajari materi teks pidato, ternyata kita bisa memberlakukan metode unplugged coding. Harapannya, siswa yang menjalankan metode unplugged coding ini diharapkan mampu menyusun teks pidato sesuai struktur, memahami urutan atau sequencing dalam membuat pidato, dan melatih berpikir komputasional dengan metode unplugged coding. Langkah-langkah unplugged coding yang pertama adalah sequencing atau urutan, dan urutan pada teks pidato ini ada 10. Yang pertama, tentukan tema pidato. Yang kedua, tentukan tujuan pidato. Yang ketiga, tentukan audiens. Yang keempat, buat kerangka. Kerangka berisi pembukaan, isi, dan penutup. Dan yang kelima, tulis kalimat pembuka. Yang keenam, tulis isi pidato, sesuaikan dengan tema. Yang ketujuh, tulis penutup. Yang kedelapan, latihan membaca pidato yang sudah jadi. Dan yang kedelapan, mengoreksinya. Dalam hal ini, silakan bisa mengoreksi dengan guru bahasa Indonesia atau dengan teman sebayanya. Kemudian yang 10 adalah siap tampil. Langkah-langkah selanjutnya adalah kondisional atau keputusan. Dalam tahapan ini, jika audiens merasa bosan, maka seorang pembidato atau pembicara harus bisa mencairkan suasana dan mengembalikan fokus audiensnya. Kemudian jika lupa isi, harapannya bisa mengambil benang merah yang akan disampaikan. Kemudian jika waktu akan segera habis, silakan bisa langsung menuju kepada kesimpulan yang akan disampaikan. Tahapan selanjutnya adalah loops dan event. Loops dan event ini merupakan salah satu yang berkesinambungan. Loop sendiri itu harus berarti secara berulang supaya bisa menguasai materinya, dan event adalah yang melatar belakangi pidato itu terjadi karena adanya peringatan-peringatan hari nasional atau ada kejadian-kejadian yang melatar belakanginya. Tahapan selanjutnya adalah data. Pidato tanpa adanya data atau sumber yang valid maka dirasa kurang sempurna. Maka dari itu, perlu adanya tema pidato, tujuan pidato, audiens yang dituju, dan juga waktu pidato berdurasi berapa lama. Dalam tahapan pengajaran seorang tenaga pendidik, setelah melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan yang berisi metode unplugged coding, kemudian ada tahap debriefing. Tahap ini merupakan sesi tanya jawab dan bisa diisi juga dengan memberikan soal-soal, namun sarannya adalah tidak menggunakan soal yang bermuatan pilihan ganda, karena supaya melatih insting dan juga penalaran siswa supaya lebih banyak berinteraksi dan berpikir kritis. Kemudian bisa dilakukan juga pemaparan hasil diskusi. Tahapan pemaparan yang selanjutnya, dalam mengajar seorang guru itu ada tahap rangkuman dan juga penutupan. Setelah melalui banyak sekali tahapan-tahapan pengajaran di dalam kelas, guru harus tetap memberikan metode ceramah supaya bisa mentransfer ilmunya kepada siswa dan melengkapi hal-hal yang belum diketahui oleh siswanya pada pertemuan kali itu. Beri apresiasi kepada siswa atas segala pencapaian yang diraih pada hari itu, dan juga bisa ditutup dengan sebuah games, lalu bisa memberikan sebuah ice breaking ataupun hal-hal yang bisa membuat hati siswanya berkesan, seperti memberi apresiasi dan juga memberikan hadiah kepada yang bisa menjawab soal ataupun antusias dalam menjalankan pembelajaran pada hari itu. Dan lalu bisa ditutup dengan doa dan salam. Berikut adalah contoh soal yang dapat menguatkan penalaran siswa dan tidak hanya berpatok pada pilihan ganda saja. Baik, demikian pembahasan unplugged coding dalam materi teks pidato. Saya Aini Nurhidayati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.